Dalam perspektif yang lebih luas, ibadah sebenarnya tidak hanya sekedar ibadah ritual yang biasa dilaksanakan umat Islam pada umumnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Namun, ibadah dalam arti luas pada hakikatnya meliputi segala kegiatan dalam hidup ini. Segala kegiatan yang diniatkan dalam rangka mengabdi pada Allah, semua itu bernilai ibadah, termasuk dalam bekerja, jual beli, ataupun bisnis. Bisnis yang dilakukan sungguh-sungguh merupakan ibadah dan jihad. Bagaimana memahami bisnis sehingga bernilai ibadah dan jihad? Dalam Pelita Hati pagi ini, Pri GS dan seorang praktisi bisnis syariah, Muhammad Antonio Syafi'i, akan mengulas tentang bisnis adalah ibadah dan jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan. Pagi ini kami hadir lagi ke ruangan Anda, guru-guru kehidupan. Mencoba selalu kami hadirkan entrepreneurship, kewirausahaan. Di Indonesia agaknya adalah soal yang sedang bertumbuh, baik sebagai wacana maupun sebagai kegairahan baru. Mengapa? Konon negeri ini sebesar ini memiliki angka entrepreneurship yang sangat kecil. Kalau saya tidak salah kutip, kurang dari 1%. Sahabat saya, Syafi'i Antonio, pakar ekonomi syariah, sedang menemani saya di Pelita Hati ini. Bagaimana sebetulnya kita sebagai penduduk Indonesia, sebagai Muslim Indonesia harus menghayati entrepreneurship ini? Oke, alhamdulillah dengan segala kesyukuran bisa silaturahim lagi dengan Mas BGS. Alhamdulillah. Demikian juga dengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah satu option dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau jadi apa saja, Tuhan berikan infrastruktur. Nah, tetapi ada satu pilihan kita, jikalau kita ambil, kita akan memberikan value added, nilai tambah yang lebih besar kepada yang lain. Nah, karena kita hidup hanya sekali Iya. di dunia ini, tidak ada yang dua kali kecuali yang mati suri kali ya. Nah, kita diberikan kesempatan untuk memilih sama Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, salah satu pilihan ini adalah menjadi entrepreneurs, kemudian menjadi pengusaha. Nah, tetapi ketika kita menjadi entrepreneur dan jadi pengusaha, Tuhan mengatakan itu ternyata adalah ibadah kamu. Dan di sanalah ada jihad kamu. Dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah SAW menegaskan, Al-khailu ala iyalihi fafi sabilillah. Seorang yang sedang berusaha untuk mencari rezeki yang halal bagi anak istri dan keluarganya, seperti yang sedang berjihad fi sabilillah. Setara ya. Setara. Jadi kalau seorang itu sedang mencari rezeki kemudian dia meninggal di jalan, maka disebut dia syahidud dunia. Dia seorang martir dalam kacamata dunia. Ya, tetapi rezeki yang halal. Nah, nanti ada satu hadis lain. Oke. Bahwa yang kita cari ini kudu halal. Oke. Thalabul halali fardun ba'dal faraid. Mencari rezeki yang halal itu fardu, hukumnya wajib. Bukan sunnah, bukan pilihan. Tapi ini wajib, seperti hanya sholat wajib yang 5 itu. Jadi kita harus memikirkan segala sesuatunya bagaimana mencari keridhaan Allah sebelum keridhaan yang lain-lain. Oke. Kalau diizinkan, saya ingin mulai dulu dari statistik yang tadi Mas Prigai sebutkan. Silakan. Oke. Jadi memang kalau kita melihat data berapa jumlah pengusaha Indonesia, berapa jumlah entrepreneurs di Indonesia, itu ada 2 riwayat. Perawinya 2. Ada 2. Ada 0,8, katanya ada 1,4. Tapi kan yang paling sahih, yang paling kecil kan. Yang paling sahih, yang paling kecil. Negara tetangga seperti Singapura sudah di atas 7%. Cina sudah di atas 11%, Amerika mungkin 15% ke atas. Nah, ini menunjukkan semakin besar satu negara memiliki pebisnis dan pengusaha,
kesejahteraan negara tersebut akan semakin tinggi, pengangguran akan semakin rendah. Mm. Basic filosofinya atau pemikiran dasarnya simpel aja sih. Kalau di rumah itu ada 100 orang, Iya. yang membuka lapangan usaha itu di Indonesia kan katakanlah 1%. Iya. Itu cuma seorang. Iya, Yang lainnya ikut makan, Mas. ikut makan. Oke. Nah, jikalau di Cina ada 100 orang, yang 11-nya buka usaha, yang 89-nya ikut makan. Iya. Kayak di Amerika ada 100 orang, antara 15 hingga 17 itu buka usaha. Kosa. Jadi hanya 83 yang ikut makan. Nah, di Indonesia ini 99. Makanya jadi berat. Makanya ada sejarah telur yang sampai diiris pakai benang gitu. Makanya kalau dia udah berhasil kan di Jakarta seorang, Iya. AA, Tete, wah dari kampungnya ikut semua. Akhirnya dia iya. keberatan beban. Nah, itu kurang lebih lah seperti itu. Dan ternyata ini adalah teladan dari Nabi kita. Nanti mungkin ada segmen sendiri. Iya. Kita akan bahas tentang itu. Rasul itu mengajarkan kepada kita dia itu adalah sebagai seorang pengusaha Iya. sebelum jadi nabi. Oke. Oke, kenapa berusaha dan berbisnis itu adalah ibadah? Karena ibadah itu adalah kata-kata terminologi yang sangat umum. Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah general terms, Iya. istilah umum, istilah yang sangat luas, mencakup segala sesuatu, pekerjaan, tindakan, perbuatan, ketetapan, selama itu ujungnya adalah mencari ridho Allah, itu adalah ibadah. Jadi apapun. Tahan senak, saudaraku. Ibadah sebagai ladang jihad. Bisnis sebagai ladang ibadah dan jihad. Bisnis saja itu membutuhkan sebuah penjelasan dari sebuah terminologi singkat ini yang dijelaskan harus panjang. Nanti saya minta saudara saya untuk mengelaborasinya. Belum jihad itu sendiri, kebesarannya butuh ditelisik pelan-pelan agar gabungan bahwa bisnis setara dengan jihad itu sampai ke benak kita yang awam ini dengan lebih baik. Kita jeda untuk pesan-pesan berikut. Dengan iman yang hidup ya, kan ada iman yang mati di KTP doang, itu namanya iman mati. Iya. Iman yang hidup ke bawah ke pasar. Iman yang hidup ketika jadi bupati mau tanda tangan, astagfirullah, ini tanda tangan haram nih.